Akhirnya Ali tidak mau berpikir macam-macam. Ali kemudian kembali melanjutkan keliling bus. Cuma dalam hatinya dia berpikir, siapakah perempuan itu? Tanpa ada kejadian yang aneh yang lainnya. Pada malam itu Ali pun pulang dan tidak ada menemukan kejadian apa-apa. Hanya menemukan perempuan berbaju putih yang duduk di samping kuburan. Ketika ditanya kemudian menghilang di semak-semak entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Busukan Misteri. Tahun 2020 tahun yang berat bagi banyak orang. Semua kalangan hampir kena dampak dari pandemi COVID-19. Sebut saja Ali, bukan namanya sebenarnya, yang bekerja di salah satu pabrik yang sudah bekerja hampir 10 tahun lebih, akhirnya kena PHK gara-gara COVID-19. Kehilangan pekerjaan karena COVID-19 membuat Ali sedikit stres. Mempunyai anak yang baru berumur 2 tahun dan tinggal dengan biaya hidup yang tinggi membuat Ali kebingungan. Kisah ini saya dapat dari kiriman email yang dikirimkan ke kita beberapa saat yang lalu. Setelah melamar ke sana kemari untuk mendapatkan pekerjaan baru, tapi karena COVID-19 ini begitu banyak dampaknya, sehingga Ali begitu susah mendapatkan pekerjaan yang baru. Karena tidak lagi bekerja, akhirnya Ali beserta istrinya memutuskan untuk pulang kampung, ke kampung halaman istrinya di daerah Jawa Tengah. Setelah tinggal di kampung, Ali sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Dan setelah mencari kesana kemari, akhirnya ada sedikit harapan yang Ali dapat. Ada tetangganya menawarkan Ali untuk bekerja sebagai penjaga kuburan. Pada awalnya Ali begitu berat karena belum terbiasa hidup di kampung dengan suasana yang mungkin sedikit boleh dibilang menyeramkan karena menjaga kuburan. Tapi karena kebutuhan ekonomi yang begitu berat, Ali akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu. Dan kawasan kuburan tersebut atau kawasan pemakaman tersebut itu agak sedikit jauh dari tempat tinggal Ali. Tapi beruntung di kawasan tersebut telah disediakan rumah untuk para penjaganya, termasuk Ali. Dan Ali pun meninggali rumah yang ada di situ yang telah disediakan oleh pengelola kuburan tersebut. Hari pertama masuk bekerja, Ali berkeliling komplek pemakaman tersebut, dan tugas Ali itu hanya memastikan tidak ada orang yang masuk ke kawasan pemakaman tersebut, karena kawasan pemakaman tersebut adalah kawasan yang sedikit kelas atas lah. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke kawasan tersebut. Ya mungkin di daerah Karawang tuh ada pemakaman yang elit lah. Hari pertama Ali keliling dan tugas hari itu 24 jam. Dan
Ali hanya bertugas sendiri, tidak ada yang lain, karena belum ada karyawan yang lain yang mau menerima atau yang mau bekerja di kawasan tersebut selain Ali. Konon sih katanya ada, sebelum Ali itu ada yang bekerja 2 orang, tapi mereka mengundurkan diri karena tidak tahan untuk bekerja di situ. Ketika Ali mendengar cerita itu, sebenarnya Ali itu meragukan mau atau enggak. Kembali lagi, karena kebutuhan ekonomi, akhirnya Ali pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Setelah seminggu bekerja, tidak terjadi apa-apa. Ketika Ali keliling siang ataupun malam untuk memastikan kawasan tersebut steril dari orang-orang yang hanya untuk main atau singgah atau sekedar melihat-lihat kawasan tersebut. Tapi pada suatu malam, Ali berkeliling mengendarai sepeda motor yang diberikan oleh pengelola kawasan tersebut untuk Ali berkeliling, berjaga-jaga berkeliling mengendarai sepeda motor. Ali selalu berdoa sebelum melakukan tugas berkeliling itu dengan membaca doa ketika siang ataupun malam. Ketika hendak berkeliling, perasaan Ali pada saat itu agak sedikit gelisah, tapi karena tugas yang harus dijalani, akhirnya Ali pun berkeliling. Ali berkeliling. Setelah memasuki kawasan tersebut yang agak jauh ke dalam, Ali melihat sosok perempuan yang duduk termenung samping kuburan. Ali pun kaget, kenapa ada orang yang masuk kawasan tersebut tanpa sepengetahuan Ali, dan itu pun terjadi malam hari. Perempuan itu berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Ali mencoba mendekatinya, kemudian Ali bertanya, "Selamat malam." Tapi perempuan itu terdiam tanpa menghiraukan Ali. Ali kembali mendekati dan mencoba menanya kembali, "Selamat malam, Mbak." Perempuan itu bukan menengok ke arah Ali, tapi dia malah berdiri, berjalan melewati semak-semak, kemudian menghilang. Ali mencoba mengejarnya, tapi apa yang terjadi? Ketika menghilang di semak-semak itu, tidak ada jalan untuk keluar kawasan tersebut. Semua tergeliat, dikelilingi tembok. Ali semakin aneh, kemana perempuan itu pergi? Lalu Ali kembali, yang perasaan campur aduk. Dia berpikir, kemana ya wanita tadi itu pergi? Apakah dia ada jalan lain di perkuburan ini yang bisa dilewati? Ali tidak mau berpikir macam-macam. Akhirnya Ali tidak mau berpikir macam-macam. Ali kemudian kembali melanjutkan. Cuma dalam hatinya dia berpikir, siapakah perempuan itu? Tanpa ada kejadian yang aneh yang lainnya. Pada malam itu Ali pun pulang dan tidak ada menemukan kejadian apa-apa. Hanya menemukan perempuan berbaju putih yang duduk di samping kuburan. Ketika ditanya, kemudian menghilang di semak-semak entah kemana. Hari pun berlalu, malam demi malam Ali lalui. Setelah seminggu berlalu, Ali yang biasanya naik motor untuk keliling, dia sekarang mengendari hanya sepeda. Dipikir Ali, kalau saya menaiki sepeda, jadi tidak kedatangan saya tidak diketahui oleh orang-orang yang menyusup masuk ke kuburan tersebut. Akhirnya Ali pun berkeliling mengendari sepeda, sudut demi sudut, dari depan Ali lalui, menyisir perkuburan tersebut, memastikan tidak ada orang yang masuk ke kawasan tersebut. Dan ketika melewati kuburan yang dulu dilewati ada perempuan berbaju putih, kembali Ali menemukan perempuan berbaju putih dengan duduk termenung sambil menangis di samping kuburan tersebut. Ali mencoba mendekati. Perlahan-lahan Ali melihat, memastikan benar enggak itu perempuan yang dulu dia temui. Semakin dekat, semakin nyaring bunyi tangisan wanita tersebut. Ali pun kembali memanggil wanita tersebut. "Selamat malam, Mbak." Kata yang sama yang diucapkan waktu itu. Dan seperti yang lalu, perempuan tersebut tidak menjawab sama sekali. Ali mencoba memperhatikan lebih dekat lagi wanita tersebut. Dipanggil beberapa kali,
Wanita itu tetap terdiam dan hanya duduk menangis. Setelah semakin dekat, Ali mendekati wanita tersebut. Wanita tersebut pun menoleh ke arah Ali. Dan apa yang terjadi? Wanita tersebut bukan sangat menyeramkan, memandang Ali dengan sangat tajam. Ali yang awalnya berani mendekati wanita tersebut, dengan pucat dia berteriak, mencoba berlari. Karena saking menyeramkannya wanita tersebut yang Ali lihat. Ali berlari sekuat tenaga, meninggalkan sepeda yang ia naikin tadi. Ketika sedang berlari, tiba-tiba ada suara yang menangis di depan Ali. Dengan penuh ketakutan, Ali mencoba memperhatikan suara tersebut. Dia berhenti sejenak, melihat ke sekeliling. Tidak ada penampakan wanita tersebut. Ketika dia melihat ke atas pohon yang besar, dia melihat wanita tersebut sedang menangis sambil menguncang-uncangkan kaki. Perasaan Ali pada saat itu lebih menakutkan apa yang tadi dia alami. Dia berlari sekuat setenaga, tapi saking ketakutannya dia lari entah kemana, dan dia pun terjatuh langsung tidak melihat apa yang terjadi. Istrinya yang tinggal di rumah beserta anaknya merasa tidak ada yang janggal karena Ali itu selalu berkeliling sampai pagi. Ketika hendak pagi-pagi dia membuka pintu, dia melihat Ali sedang tertidur, maksudnya tergeletak di depan pintu rumah. Melihat Ali yang pingsan karena ketakutan semalam. Istrinya yang kaget, akhirnya dia mencoba membangunkan Ali. Mas, bangun. Dia mencoba beberapa kali membangunkan. Setelah beberapa kali dibangunkan, akhirnya Ali pun tersadar dan dia kaget. Setelah dia membuka matanya, dia melihat istrinya. Dan istrinya langsung bertanya, "Kamu kenapa, Mas?" Ali yang tampak masih sedikit trauma dengan kejadian semalam, dia mencoba menceritakan kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Akhirnya Ali pun dibawa masuk dan dikasih minum dan disuruh istirahat. Dan setelah kejadian itu, Ali mengalami demam yang tinggi. Dia mengalami demam dan istrinya mencoba memberikan obat warung lah kepada warung. Tapi demamnya bukan turun, malah semakin panas. Akhirnya istrinya bercerita kepada orang tuanya bahwa Ali mengalami sakit demam tinggi setelah mengalami kejadian semalam. Dan orang tuanya akhirnya mengajak mungkin seorang yang orang pintar atau disebut Pak Ustadz. Orang tua istrinya Ali akhirnya membawa Pak Ustadz ke rumah tempat tinggal Ali di kawasan Kuburan. Dan Pak Ustadz bilang Ali sedikit trauma dan ada. Akhirnya setelah diobatin oleh Pak Ustadz tersebut, Ali berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Dan Pak Ustadz memberikan saran kepada Ali untuk selalu berdoa ketika hendak bertugas di kawasan tersebut. Di saat yang sama, setelah beberapa hari setelah kejadian itu, datanglah penjaga yang dulu mengundurkan diri yang bekerja di kawasan pemakaman tersebut. Dia menemukan Ali setelah mendengar bahwa Ali sakit, panas, demam akibat melihat sosok wanita yang menyeramkan berbaju putih. Mantan penjaga tersebut akhirnya mengajak Ali ke makam tempat wanita menangis tersebut, tapi tidak malam hari, cuma siang hari. Dan penjaga itu menunjukkan bahwa makam tersebut sudah 50 tahun, maksudnya makam tersebut setelah 50 tahun meninggalnya. Wanita tersebut setelah 50 tahun meninggalnya. Dan dia menceritakan bahwa dia pun pernah menemukan wanita tersebut. Tapi setelah diobatin oleh Pak Ustadz, akhirnya Ali tidak pernah menemukan lagi hal-hal yang janggal di pemakaman tersebut. Dan setelah hampir 2 tahun berlalu, Ali pun hidup tenang tanpa ada gangguan dari para penghuni di kawasan pemakaman tersebut. Mungkin
cerita tentang pengalaman Ali bekerja di kuburan tersebut. Sampai sini. Jadi dimanapun kita berada, apapun kerjaan kita, semua mengandung resiko. Dan Ali berani mengambil resiko itu demi kelangsungan hidupnya yang disebabkan oleh PHK karena COVID-19. Mungkin cerita dan pengalaman Ali sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, belusukan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.